Banyak banget orang yang nanya, "Bang bisa jokiin apa enggak? Tolong Bang jokiin saya Bang. Saya tuh sedang butuh banget." Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya. Saya akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat kita semua. Semoga puasa kita lancar dan diberi kemudahan untuk menjalani ibadah-ibadahnya. Amin. Di sini saya akan membahas tentang masalah joki pinjol nih ya. Ada gak sih bang joki galbay? Ada gak sih bang joki yang rekomendasinya bagus gitu kan? Nah ini akan jadi pertanyaan banget yang sering masuk ke WA saya ya. Jadi begini, mohon maaf ya teman-teman ya. Yang masuk ke WA saya itu sehari itu bisa puluhan bahkan ratusan orang yang masuk ke WA saya ya. Yang saya tulisin di deskripsi itu nomor saya itu ada di situ. Nah, jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada keterbatasan saya untuk membalas satu chatting karena saya juga punya kesibukan tersendiri gitu kan. Intinya video ini saya akan mengklarifikasi kalau saya itu bukan joki pinjol. Bahkan saya adalah orang yang anti joki pinjol. Nah, saya mau ngasih tahu gimana sih cara kerja joki pinjol, bagaimana cara biar cepet-cepet kok saya datanya sudah bagus-bagus, tidak pernah gagal bayar atau seperti apa kok tetap ditolak. Nah, itu akhirnya menjadi pertanyaan, saya butuh bank joki pinjol. Maksudnya buat apa nih? Pasti akan berpikir untuk gali lubang tutup lubang kan? Ya kan? Nah, kalian mencari joki pinjol tuh buat apa? Pasti kalian pingin namanya mendapatkan uang eh untuk membayar hutang kalian atau mungkin lagi kalian sedang butuh ya. Jadi begini, satu yang pertama kali, joki pinjol adalah orang yang sok-sok nge-backup kalian, data-data kalian untuk maju ke daftar pinjam-pinjaman online. Dulu mungkin 2-3 tahun lalu joki pinjol ini adalah orang yang benar bisa yang masukin ke pinjol ilegal. Mereka membackup data-data kalian agar data kalian aman, data-data kalian itu masuk ke di backup mereka untuk pada akhirnya untuk mengajukan di pinjol ilegal. Nah, 2-3 tahun lalu itu gampang pinjol ilegal itu dibobor. Nah, tapi sekarang pinjol ilegal itu susah. Jadi intinya sekarang yang namanya joki pinjol itu sulit gitu untuk membobol pinjol-pinjol ilegal ya. Nah, coba kalian lihat aja deh di YouTube yang membahas masalah ngebobol pinjol ilegal. Bang, kayaknya mudah cair banget. Ya yang ditampilin ya yang lagi mau yang kebetulan mereka cair aja gitu. Tapi kalau yang nggak cair, ya kan kadang nggak videonya nggak full sampai habis pencairan pencairan kan. Nah, jadi kalian tuh nggak usah pakai joki pinjol ya. Intinya nanti data-data kalian juga sendiri yang dipakai, bukan data-data dia. Kalau ada joki pinjol yang katanya pakai data dia, yang pengajuannya dia, tapi dengan membeli data kalian harus transfer ke rekening joki itu gitu kan. Terus kalian membayar uang di via di awal, itu udah pasti penipuan ya. Apalagi sampai katanya mau hapus data, atau mungkin dengan kalimat bayar 1 juta nanti cair 10 juta, bayar 2 juta nanti 10 juta. Gila banget gitu pakai data dia. Kenapa bukan dia aja yang minjol ya? Nah, apalagi ada orang jago pinjol yang mengatakan katanya fee di akhir. Nah, fee di akhir juga salah. Kenapa? Ini fee di akhir ini begini nih. Cara kerjanya begini. Kalian itu akan ditanya apakah pernah gagal bayar apa enggak. Ya enggak? Nah, si joki yang fee di akhir ini akan mencari orang-orang yang nggak pernah gagal bayar, ya. Nah, orang itu si joki ini akan nanya, pernah gagal bayar nggak? Pernah, pasti akan ditolak. Atau sedang gagal bayar pasti akan ditolak. Tapi kalau misalnya kalian tidak gagal bayar dan kalian ditanya punya rawatan apa? Rawatan ini, perawatan ini, bang. Oke, nanti biasanya yang dicari itu pinjol-pinjol semi legal ya. Semi legal itu biasanya pinjol-pinjol yang tidak ada di lapangannya seperti mungkin kan dana bijak, watas, uangmi dan sebagainya. Saya pernah bahas lah masalah pinjol-pinjol semi legal. Nah, itu kalian tuh akan ditembusin ke aplikasi OJK juga, bukannya ke ilegal. Karena kalau kalian tembus ke ilegal itu sulit, paling cuma satu atau dua yang kejaring. Tapi kalau kalian pernah ada rawatan tidak gagal bayar, pinjam yang ke legal OJK juga, misalnya ke Uangmi atau ke Ada Kami, itu pasti akan cepet cairnya, ya. Nanti iming-imingnya data kalian itu di backup, ya, di backup, kontak darurat dia juga, wajib COD. Pembagiannya 40%, ya, 40 pembagiannya misalnya 60 40. 40-nya buat joki, 60-nya buat kalian.
Terus pada akhirnya dibagi dua tuh ya kan. Pas udah pikir-pikir, kenapa bukan gua aja yang minjem, kenapa bukan gua sendiri aja yang minjem. Di situ nggak, di situ kan anak akan berpikir, kok gua diperdaya ya gitu kan. Nah, jadi begini, kalau kalian mau jadi nyari joki pinjol itu nggak ada orang yang bisa menembus aplikasi ini gak bang, cair ya bang, aplikasi ini tuh sedang lagi ditutup nih, bisa nih, itu kalian nggak bisa ya gitu. Karena biasanya joki pinjol itu hanya memperdaya orang-orang yang sedang gagal bayar ya. Kalian itu jangan pernah ditipu. Kalau bisa sih nggak usah pakai joki pinjol, itu bahaya. Mendingan kalau kalian punya hutang, hadepin aja ya. Jangan pernah gali lubang tutup lubang. Fokus aja sama satu aplikasi itu dan jangan pernah ke aplikasi lain. Karena menggali lubang satu akan terbuka lubang dua, menggali lubang dua akan terbuka lubang empat, dan begitu seterusnya. Dan pada akhirnya kalian sadar kalau kalian itu sedang terjerat. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.